Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya milik Allah yang dengan nikmat-nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Segala puji hanya milik Allah yang kita diperintahkan untuk memujinya, menyanjungnya di setiap keadaan dan di segala kondisi, di saat senang ataupun susah, saat mendapat kemudahan ataupun saat mendapatkan halangan. Juga salawat dan salam kita haturkan dan semoga tetap tercurah kepada suri tauladan kita beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan siapapun di antara umatnya yang senantiasa mengikuti petunjuk dan sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita melanjutkan kajian tafsir kita pada surat Al-Fajr di ayat yang ke-19. Kita baca pada dari ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-23. Coba silahkan bisa dibuka mushafnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramah فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا
وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى Baik, kita terjemahkan pada ayat yang ke-19. Wa ta'kuluna, sedangkan kamu memakan harta, at-turatha, harta pusaka, aklan lamma, dengan mencampurkan yang halal dan yang haram. Wa tuhibbuna, dan kamu mencintai al-mala, harta, hubban, dengan kecintaan, jamman, yang berlebihan, kalla, sekali-kali tidak, idza, apabila, tukkatil ardu, bumi digoncangkan, dakka dakka, secara berturut-turut, wajaa, dan datang, Rabbuka, Rabb kamu, wal malaku, sedang para malaikat, saffa saffa, berbaris-baris, waji'a, dan pada hari, waji'a yauma idzin, dan pada hari itu didatangkan, bi jahannama, neraka jahannam, yauma idzin, pada hari itu, yatadzakkaru, sadarlah, al-insanu, manusia, wa anna, akan tetapi, lahu, untuknya, az-zikra, tidak berguna kesadaran. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya Allah telah berfirman pada ayat yang ke-15 dan ke-16 tentang bagaimana keadaan manusia terhadap nikmat dan terhadap nasib-nasib mereka yang Allah tetapkan untuk mereka.
di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun manusia ketika diberi oleh Allah Subhanahu wa taala harta, kemuliaan, kehormatan, ketenaran, dan juga diberi keluasan harta oleh Allah, wa na'amahu, dan Allah berikan nikmat kepada dia berupa keluasan harta. Fayaqulu rabbi akraman, orang itu pun berkata, Robku telah memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rabbuhu fayaqu alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Dan adapun manusia ketika diberi ketetapan oleh Allah kekurangan harta, fayaqulu rabbi ahanan, dia pun berkata, Robku telah menghinakanku. Bapak Ibu yang kami muliakan, ini anggapan dari manusia bahwa bukti sayangnya Allah itu tolok ukurnya adalah dunia. Menganggap bahwa kalau Allah ngasih harta pada dia melimpah, dagangannya laris, pertaniannya pun hasilnya melimpah, ataupun bisnisnya dia makin moncer misalnya, dia menganggap bahwa ini bukti kalau Allah senang sama dia, kalau Allah ridho pada dia. Padahal nggak sholat, padahal dari harta itu harus ditunaikan zakatnya juga nggak ditunaikan. Padahal dia tidak memperhatikan kanan kirinya, sementara di sana ada fakir miskin, ada anak-anak yatim. Tapi kok dagangannya laris, tapi kok bisnisnya makin moncer. Dia menganggap, oh ini Allah senang sama saya, Allah ridho sama saya. Buktinya apa? Allah kasih limpahan harta. Sekali lagi, orang menganggap bahwa cintanya Allah itu berdasarkan atau dibuktikan banyaknya harta yang dia dapat. Kalau kaya berarti Allah suka pada dia, kalau miskin berarti Allah sedang menghinakan dia. Kala, kata Allah Subhanahu wa taala, sekali-kali bukan itu. Sekali-kali tidak. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Balla tukrimunal yatim, bahkan kalian itu tidak memuliakan anak yatim. Jadi sekali-kali tidak, anggapan manusia itu keliru. Karena boleh jadi sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala ketika suka kepada seorang hamba, Allah jadikan ia miskin. Sebagaimana kemarin kita sampaikan hadis dari Ibnu Abbas, Abdullah bin Mas'ud yang menyebutkan bahwa ada kalanya Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa orang ini kalau dikasih keluasan harta bakalan masuk neraka. Maka Allah mengatakan kepada malaikat, jangan kasih dia harta, jadikan ia miskin, supaya dia masuk surga. Karena kadang orang itu diuji dengan kekayaan nggak lulus, tapi begitu diuji dengan kemiskinan dia makin dekat dengan Allah. Berarti harta itu tidak bisa menjadi tolok ukur cintanya orang itu cintanya Allah kepada seseorang, yaitu dengan dikasih banyak harta. Boleh jadi dikasih banyak harta itu bentuk istidraj.
Allah membiarkan, mengulur dia. Semakin banyak harta, makin dia tenggelam di dalam kemaksiatan. Maka sekonyong-konyong Allah akan menarik dia secara tiba-tiba. Dan Allah menyebutkan balla tukrimunal yatim, bahkan kalian ini tidak memuliakan anak yatim. Wala tahadduna ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan untuk memberi makan kepada fakir miskin. Ya, penjelasannya sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Ini hanya review saja. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat berikutnya, wa ta'kuluna turatsa aklal lamma, dan kalian makan at-turath dari harta pusaka, aklal lamma, dengan mencampur baurkan antara yang baik dan yang tidak, antara yang halal dengan yang haram. At-turath ini maknanya adalah harta pusaka. Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala beliau menyebutkan yang dimaksud at-turath ini ada dua. Yang pertama adalah harta warisan, dan yang kedua adalah setiap harta yang ia dapat dari usahanya. Ya, setiap harta yang ia dapat dari hasil jerih payahnya. Yang berdagang di pasar dia dapat keuntungan, yang berjualan dapat margin, yang bisnis pun dapat bati, ya. Yang pertanian dapat hasil pertaniannya. At-turath di sini yang pertama maksudnya adalah warisan. Terkadang seseorang itu meraih harta warisan, namun sebenarnya itu bukan semua menjadi hak dia dari harta warisan itu. Ada haknya saudaranya, tapi dia makan. Ada hak adiknya, tapi dia ambil. Ada hak kakaknya, tapi dia rebut. Nah, itu harta warisan. Dan faktanya pun banyak. Harta warisan seharusnya dia dapat bagiannya itu hanya sekian, namun dia nuntut sama. Ya, dia nuntut dapatnya lebih, padahal bukan hak dia. Ya. Terkadang juga seseorang itu mau ini anak yatim, namun maksudnya bukan memelihara, tapi ingin mengambil harta warisan anak yatim tersebut. Karena bapaknya ini saat meninggal ini meninggalkan harta yang banyak. Akhirnya anak tersebut pun diasuh oleh dia, namun niatnya bukan untuk melihara, membimbingnya, mendidiknya dengan baik, akan tetapi sebaliknya ingin memperoleh harta warisan yang banyak dari anak yatim tersebut. At-turath juga dimaksud adalah setiap harta yang ia dapat dari usahanya. Jadi dari bisnisnya ia tanpa memandang ini cara yang boleh ataupun yang tidak boleh, ini cara yang halal ataupun yang haram. Menggunakan jabatannya, menggunakan kehormatannya dia untuk mengambil harta hak orang lain. Ini bukan haknya dia namun dia ambil. Ini bukan haknya dia namun ia rebut. Ini bukan jatah dia namun dia serobot. Ada kalanya orang demikian, untuk hanya pengen mendapatkan harta, dia dapatkan dengan cara apapun, yang penting dia dapat harta. Apapun caranya, sing penting duit. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada orang yang ngomong bahwa zaman sekarang ini nyari
rizki yang haram saja susah, apalagi yang halal. Enggak. Tidak ada kata susah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjamin rizki seseorang. Jangankan manusia, binatang pun sudah Allah jamin rizkinya. Sedangkan manusia, tidaklah dia meninggal kecuali saat jatah rizkinya telah habis. Menunjukkan Allah jamin rizki dia selama hidup di dunia ini. Allah jamin. Tugas kita itu cuman untuk berusaha. Yakin ketika seseorang itu berusaha, pasti Allah kasih. Jadi tidak ada kata-kata yang sulit di dalam mencari nafkah, enggak ada. Allah perintahkan kita ya untuk ikhtiar, usaha, ya usaha. Pasti Allah akan kasih. Dan Allah yang menggerakkan dari mana sumber dari rizki tersebut. Boleh jadi kita berusaha ya jualan ini, tapi seret, tapi ternyata Allah kasih rizki dari jalan yang lain. Terkadang kita kerja di sebuah perusahaan dengan penghasilan gaji yang minim, sebenarnya nggak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Namun Allah berikan rizki untuk kita dari jalan yang lain. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji, siapa yang taat kepada Allah pasti akan Allah kasih kemudahan rizki dari jalan yang tidak diduga-duga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan kasih jalan keluar dari setiap masalahnya, dan Allah kasih rizki dari jalan yang tidak diduga-duga. Jadi rizki di dunia itu sudah jaminan. Tugas kita adalah usaha. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Jadi nggak ada kata-kata nyari rizki yang haram saja susah, apalagi yang halal. Nggak ada. Karena rizki sudah Allah jamin. Wa ta'kuluna turatha aklan lamma. Sedangkan kamu memakan harta pusaka dengan mencampur baurkan yang halal dan yang haram. Bahaya sekali Bapak Ibu ketika seseorang itu makan harta dari hasil yang haram. Ya, dampaknya ini di dunia, apalagi nanti di akhirat. Di dunia ini harta yang haram akan menjadi penghalang seseorang atas terkabulnya doa. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang disebutkan, ada seorang yang bepergian jauh, ya rambutnya kusut, pakaiannya berdebu, kemudian saking butuhnya habis perbekalan, dia mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, ya Rabbi, seolah-olah dia sangat butuh dan meminta kepada Allah rizki. Minta kepada Allah rizki. Apa kata Nabi SAW? Makanannya dari yang haram, minumannya dari yang haram, dan apa yang ia pakai juga dari hasil yang haram. Fama yustajabulah. Bagaimana mungkin doa dia akan terkabul? Ya, jadi harta yang haram itu akan menghalangi seseorang atas terkabulnya doa. Maka betul-betul kita perhatikan ketika kita mendapat harta ini, sumbernya jelas gak? Halal atau tidak? Halal atau tidak? Ya, dan jangan dikira terkadang ini yang menurut kita itu boleh, ternyata nggak boleh. Apa itu? Ya, tips. Tips ini misalnya nih, ya orang kerja di sebuah perusahaan, lalu order apa cetakan misalnya. Ya, order cetakan di tempat A. Karena ordernya banyak, oleh A dikasih.
Lalu ya uang yang dikasih tadi dia ambil. Dia untuk keperluan sendiri, untuk makan, untuk beli, konsumsi, untuk kebutuhan dia. Maka ingat tips dari A tadi, tempat cetakan tadi, percetakan tadi, hukumnya nggak boleh. Hukumnya nggak boleh sampai itu mendapatkan ikhlasnya dari sang pemilik perusahaan tersebut atau otoritas yang memiliki kebijakan di perusahaan tersebut. Ini tips. Zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ada ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi tugas kepada seorang sahabat untuk nariki harta zakat. Sampailah kepada seseorang, ketika ditariki harta zakat, orang ini mengatakan, ini harta zakat yang wajib saya zakati dan ini uang untuk Anda. Perhatikan tips. Ini uang untuk Anda. Dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikan, ya Rasulullah, sesungguhnya si A ini menyerahkan harta zakat. Ini harta zakat yang merupakan kewajiban ia keluarkan dan ini uang hadiah untuk saya. Nabi celah. Bagaimana mungkin dia akan mendapatkan harta hadiah tadi seandainya dia tidak bekerja menariki zakat? Bagaimana ia akan mendapatkan uang tips tadi kalau ia tidak bekerja di satu perusahaan? Tidak mungkin dapat. Dia dapat hadiah tadi, uang tips tadi, jalannya apa? Karena dia bekerja di perusahaan itu dan oleh perusahaan sudah digaji rutin. Nah, ini terkadang oleh kita dianggap halal, kan ini dikasih hadiah. Sebelum kita minta ikhlasnya itu belum halal, Bapak Ibu. Wa ta'kuluna turatha aklan lamma, dan kalian memakan harta pusaka, harta dari penghasilan jeripayah kita atau harta warisan kita yang itu kita mencampur adukan dari sumber yang halal dan sumber yang tidak halal. Maka berhati-hati. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang ketika mengambil harta itu tidak halal, mencampur adukan untuk kebutuhan sehari-hari dari sumber yang halal, dari sumber yang tidak halal. Apa hakikatnya? Karena ia cinta harta berlebihan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian cinta pada harta berlebihan. Ini orang kalau cinta harta itu berlebihan, akhirnya apa? Makan, ya, mencampurkan ini sumber yang halal, ini yang haram. Dia usaha tanpa mikir ini cara yang boleh atau nggak boleh. Sudah nggak mikir sumbernya, yang penting duit. Bisa dia ya beli kebutuhan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau bicara harta siapa sih yang enggak senang? Saya, panjenengan, ya namanya harta kita sama-sama suka, sama-sama cinta. Dan bahkan itu Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan orang manusia itu senang pada harta. Ya, sebagaimana Allah berfirman, zuyyina linnasi hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadz zahabi wal fiddah, dan seterusnya. Allah menyebutkan zuyyina linnas, dijadikan indah untuk manusia. Apa itu? Syahwat kepada lawan jenis, cinta pada anak dan keluarga, cinta pada harta benda, emas, perak, ini perniagaan, pertanian, peternakan. Kita ini senang, siapa yang nggak senang? Nggak ada. Semua kita senang sama harta. Loh kok nggak boleh tadi? Kok dicela? Iya, yang dicela adalah kalau senangnya ini berlebihan. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian cinta harta berlebihan. Itu berlebihan ini yang nggak boleh. Maka kalau mau cinta harta ya sekedarnya.
Cinta harta sekedarnya, cinta keluarga sekedarnya, cinta emas, perak sekedarnya, cinta kendaraan sekedarnya, cinta akan pertanian dan peternakan sekedarnya. Dengan demikian kita tidak lalai dengan mengingat Allah. Kita tidak lupa dengan kewajiban kepada Allah. Kita tidak lupa akan sumber dari nafkah yang kita cari ini, untuk betul-betul selektif. Ini halal saya ambil, yang ini haram saya nggak akan terima. Nah ini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang yang haram itu menggoda, ya. Seringkali yang haram itu menggoda. Menggoda apa? Jumlahnya banyak. Sedangkan apa? Cara kerjanya tidak perlu repot-repot. Cara kerjanya tidak perlu repot-repot. Baik itu dengan mengambil ini jatah orang lain diambil, yaitu dengan mengkorupsi, atau dengan mencuri, mengambil hak orang lain, kan gak repot, tapi dia cepat dapat harta yang banyak. Atau dengan perdagangan yang ini aslinya gak boleh dalam Islam, tapi keuntungannya besar. Ternyata yang haram lebih menggiurkan. Jualan di pasar, sama-sama jualan buah. Kalau jujur, ini untungnya sedikit. Ya, kalau jujur untungnya sedikit. Tapi kalau nyampur ini buah antara yang kecut dengan yang enggak, tapi dia bilang jeruk manis, banyak yang beli, kan keuntungannya banyak. Ini beras bagus, padahal bagus atasnya tok, bawahnya jelek. Ini Bapak Ibu yang kami muliakan. Jadi seringkali yang haram itu menggiurkan, ya, yang haram menggiurkan. Ini cara nggak boleh, cara tidak boleh, suatu yang diharamkan oleh Allah. Namun karena menggiurkan, dia dapat keuntungan yang besar, omsetnya cepat melejit, tapi dia lakukan, menggiurkan hal yang haram itu. Kalau kita ini berlebihan dalam cinta harta, yakin pasti akan jatuh pada hal yang tidak boleh, pada hal yang Allah haramkan. Maka Bapak Ibu yang kami muliakan, cinta dunia itu sekedarnya, cinta harta itu sekedarnya. Ya, seperti pepatah orang kita kan, ya, ngono ya ngono tapi ya ojo ngono. Ya seneng tapi ya jangan berlebihan. Cinta harta ya cinta harta, tapi jangan terlalu. Karena ketika seorang itu cinta harta itu berlebihan, dia akan menghalalkan segala cara. Ketika seorang itu senang harta berlebihan, senang dunia berlebihan, dia akan seringkali meninggalkan kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami muliakan, hakikat harta kita itu bukan yang kita makan, bukan yang kita pakai, tapi hakikat harta kita itu yang kita salurkan di jalan Allah. Itu harta kita yang sesungguhnya. Aisyah radhiyallahu anha pernah ketika Nabi SAW menyembelih seekor kambing. Nabi menyembelih seekor kambing. Kemudian Nabi SAW menyuruh istri-istrinya untuk membagikan daging kambing tersebut kepada orang lain. Setelah daging tersebut dibagikan, maka Nabi SAW bertanya kepada salah satu istri beliau, Aisyah radhiyallahu anha, ma baqiya minha, apa yang tersisa dari daging kambing tersebut? Qalat ma baqiya minha illa katifuha. Tidak ada yang tersisa, kata Aisyah, kecuali hanya bagian pundak dari kambing tersebut. Qala, Nabi SAW bersabda, baqiya kulluha ghairu katifiha. Kata Nabi SAW, seluruh kambing itu tersisa kecuali pundaknya saja yang
Belum. Artinya apa? Semua bagian kambing itu adalah milik kita, kecuali bagian pundaknya itu yang bukan milik kita. Maksudnya apa perkataan Nabi SAW? Bahwa harta yang kita punya hakikatnya adalah yang kita kasih di jalan Allah. Sedangkan yang tersisa untuk kita nikmati itu hakikatnya bukan punya kita. Artinya apa? Saat makan ya habis, saat dipakai kelak akan usang. Tapi yang kita keluarkan di jalan Allah akan ketemu kita nanti di akhirat. Itulah yang hakikatnya milik kita, harta. Bapak Ibu sekalian yang muliakan, lalu kenapa kita ini sulit-sulit untuk mengeluarkannya di jalan Allah? Kenapa kita ini begitu berat sehingga harta itu kita rangkul erat-erat sampai-sampai sulit untuk dikeluarkannya pada fakir miskin, pada anak yatim? Kenapa? Bapak Ibu yang kemuliakan, para ulama mengatakan jadikan dunia itu jangan di hati. Ya, dunia itu jangan di hati. Jangan jadikan harta itu nyimpennya di hati. Kalau harta itu nyimpennya di hati, sulit keluar untuk zakat, sulit keluar untuk sedekah. Namun jadikan dunia ada di tangan, tapi akhirat ada dalam hati. Maka sebaik-baik budak adalah harta, dan seburuk-buruk majikan adalah harta. Kalau harta itu jadikan majikan, maka kita susah dengan harta itu, susah dengan harta, pelit dengan harta, rakus dengan harta. Tapi kalau jadikan harta itu sebagai budak, kita yang mengendalikan, kita yang menguasai. Sebaliknya kalau harta itu jadi majikan, kita yang akan dikendalikan oleh harta. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalla idza dukkatil ardu dakka dakka. Sekali-kali tidak apabila bumi itu digoncangkan segoncang-goncangnya. Bumi itu kelak di hari kiamat akan Allah ratakan. Enggak ada lagi bangunan di atasnya, tidak ada pepohonan di atasnya. Gunung-gunung Allah hancurkan hingga bumi itu rata dengan tanah. Ya, nggak bisa bayangkan kejadian peristiwa yang luar biasa ini. Bumi ini memandang sepanjang mata memandang, nggak ada bangunan, nggak ada pepohonan, nggak ada gunung lagi. Allah ratakan dengan tanah, dan manusia digiring menuju padang mahsyar, satu tempat yang luas sejauh mata memandang. Oh, manusia itu dikumpulkan di satu tempat. Di tempat itu yang bernama padang mahsyar. Maka manusia ini menunggu apa? Persidangan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan limanil mulkul yaum. Kerajaan ini punya siapa? Mana Malikul Ard, raja-raja di bumi? Mana presiden, mana pimpinan? Mana perdana menteri dulu yang menguasai, yang punya kuasa di dunia mana? Hari ini tidak ada, tidak punya kekuasaan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lillahil wahidil qahar. Punya Allah Subhanahu wa taala kekuasaan. Maka manusia datang ke Nabi Adam, wahai Nabi Adam, engkau ini manusia pertama, bapaknya para manusia. Engkau ini diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangannya. Mintalah kepada Allah syafaat. Kata Nabi Adam, tidak. Jiwaku, aku dulu pernah punya salah. Aku malu kepada Allah, dan saat ini Robku sedang murka. Maka datang kepada Nabi yang lain, datang kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, engkau adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Mintalah kepada Allah untuk kami syafaat. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, aku pun malu kepada Allah, dulu pernah punya salah. Sampailah kemudian manusia itu datang kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, minta supaya diberi syafaat. Lalu Allah kasih atas izinnya, Nabi SAW memberikan syafaat yang disebut dengan syafaatul uzma, syafaat yang besar. Baru persidangan dimulai. Saat persidangan dimulai, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, wa jaa rabbuk, dan Allah Rabbmu datang. Dan ini datang Allah Subhanahu wa taala, pribadi Allah Subhanahu wa taala datang.
Bukan sebagian orang mengatakan ilmunya yang datang. Yang datang karunia-Nya yang datang, tidak. Allah Subhanahu wa taala datang, hadir di hari persidangan manusia. Wal malaku sofang sofa, dan para malaikat itu berbaris, tapi semua terdiam, tidak ada yang berani berkata-kata karena saking takutnya kepada Allah. Ini menunjukkan Allah menyebutkan ayat ini agar manusia takut. Menggambarkan seolah-olah menggambarkan bagaimana dalam keadaan orang di persidangan itu melihat hadirnya Allah Subhanahu wa taala, berbarisnya para malaikat, lalu merasakan takut. Apalagi yang ketiga, Allah nakut-nakuti, waji'a yauma idzim bi jahannam, pada hari itu didatangkan neraka jahanam. Neraka jahanam itu didatangkan. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, yu'ta bi jahannam yauma idzin laha sab'una alfi zamamin. Jahanam itu didatangkan pada hari itu memiliki 70.000 tali kekang. Ya, 70.000 tali kekang. Ma'akul zamamin sab'una alfi malakin yajurrunaha. Setiap satu tali kekang itu dikendalikan oleh 70.000 malaikat. Bayangkan, berarti 70.000 kali 70.000 berapa itu? Wis pokoknya oke. Ini hitungan miliaran ini. Ya, pokoknya banyak. Itu neraka jahanam. Ada 70.000 tali kekang, dikendalikan masing-masing tali kekang 70.000 malaikat. Menunjukkan neraka jahanam ini luar biasa, sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang mengerikan. Ini menambah manusia merasa sangat-sangat takut. Sangat-sangat takut. Maka bagaimana kondisi saat itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu manusia sadar, ya Allah, dulu kenapa saya tidak beramal soleh? Dulu kenapa saya tidak menjadikan si A sebagai sahabat baik saya? Dia orang soleh. Semua penyesalan itu dia ingat. Dia sadar kenapa dulu banyak maksiat, kenapa dulu tidak datang ke masjid, kenapa dulu tidak ikut majelis ilmu, kenapa dulu tidak ikut sedekah, kenapa dulu tidak membayar zakat, kenapa dulu tidak mengerjakan sholat. Semua penyesalan itu dia ingat, dia sadar saat itu. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa anna lahu dzikra. Sadarnya itu sudah tidak lagi bermanfaat. Ya, mau ngingat dosa, banyaknya dosa yang menggunung, tapi sadarnya saat itu enggak bermanfaat. Maka sadarnya itu sekarang, mumpung masih hidup, banyak dosa, sadarlah sekarang. Bertaubat pada Allah, memperbaiki diri, ya, banyak amal soleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita orang-orang yang selamat di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Demikian wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.